lain masih tentang Blue Ocean Strategy, lebih khusus lagi mengenai modul bagaimana menciptakan Blue Ocean Development Product Process. Ya. Tahapan-tahapan dalam product development supaya menciptakan Blue Ocean produk-produk yang legendaris, yang mengguncang pasar gitu ya. Produk-produk yang top marco jos ya, yang revolusioner, yang breakthrough. Ya. Seperti Google, iPhone atau WhatsApp, ya. Itu produk-produk legendaris. Ya. Tadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana menemukan ide baru, ya. Bagaimana ide-ide baru itu bisa dikembangkan melalui berbagai analisa, ya. Nah, di tahapan berikutnya bisa Anda lihat ya di halaman di depan Anda ini, tahapan berikutnya adalah penyaringan produk, penyaringan ide produk baru. Setelah perusahaan mengidentifikasi produk yang potensial, maka mereka harus menyaringnya. Pada fase ini, gagasan yang kurang visible dan kurang atraktif akan dieliminasi. Saat ini banyak perusahaan di halaman berikutnya bisa Anda lihat ya. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan New Product Screening Checklist for Preliminary Evaluation. Melalui checklist ini, perusahaan mendaftar atribut-atribut produk baru yang dianggap penting dan kemudian membandingkan setiap ide dengan atribut-atribut tersebut. Checklist bersifat standar dan memungkinkan setiap gagasan diperbandingkan. Ya. Jadi ini intinya adalah setelah Anda muncul dengan ide baru, Anda saring produknya. Ya, ini kunci nih. Penyaringan produk ini faktor yang krusial karena banyak produk-produk baru yang kadang-kadang dibunuh dalam proses penyaringan. Dan kadang-kadang meskipun ada checklistnya, bagaimanapun ada psikologisnya juga. Nah, disinilah banyak orang yang kemudian, terutama pejabat-pejabat di kantor Anda, di perusahaan-perusahaan besar itu yang mungkin secara psikologis kadang-kadang memengaruhi keputusannya, decision making-nya. Contohnya saya sudah pernah cerita ya, ketika Sony memperkenalkan PlayStation itu idenya muncul dari anak muda karyawan Sony namanya Ken Kutaragi. Ketika ide pertama kali PlayStation itu diusulkan di rapat manajemen itu ditolak sama top manajemen Sony, sama senior-senior Sony. Kenapa? Karena mungkin ada perasaan psikologis. Kita tidak pernah bikin mainan untuk anak-anak. Sony ini perusahaan legendaris dalam bidang televisi, dalam bidang audio, dalam bidang video. Ngapain kita bikin game untuk anak-anak? Itu alasan para senior-senior Sony. Bayangkan ya. Jadi itu ada aspek psikologis juga. Menolak bukan karena pertimbangan rasional, menolak karena pertimbangan psikologis. Ngapain kita bikin game untuk anak-anak? Itu menyalahi tradisi Sony, kata petinggi-petinggi Sony. Untung Ken Kutaraginya, anak muda yang mengusulkan PlayStation itu gigih, dan akhirnya disetujui. Dan akhirnya PlayStation menjadi produk legendaris. Produk legendaris itu termasuk Blue Ocean ya, PlayStation itu termasuk Blue Ocean produk itu. Produknya sama sekali baru ya, gamenya luar biasa, banyak fitur-fitur baru. Dan yang menyelamatkan Sony ya. Televisi Sony kolaps, televisi produk-produk mereka banyak yang kolaps. Vaio, ya laptopnya Sony sudah dijual, ya, dulu mereknya Vaio, nah, kalau Anda pernah ingat, sudah hilang sekarang. PlayStation yang menyelamatkan Sony. Bayangkan kalau dulu ide produk PlayStation dibunuh dalam proses screening, dalam proses penyaringan, mungkin Sony sudah akan kolaps. Ya. Sama ketika misalnya Kodak menerima usulan untuk membuat produk kamera digital, mungkin waktu sudah diusulkan sama orang-orang di Kodaknya ya. Tapi ketika di screening dibunuh ya ide itu mungkin ya. Karena mungkin orang-orang Kodaknya terlalu bangga dengan produk analog mereka. Terlalu bangga, terlalu mencintai produk mereka sendiri. Jadi mereka kemudian gagal menciptakan produk kamera digital dan sekarang Kodaknya menjadi digilas oleh persaingan. Jadi dalam proses penyaringan ini mungkin kadang-kadang ada faktor-faktor irasional ya. Para pejabat-pejabatnya, para petinggi-petinggi di perusahaan Anda itu mungkin terlalu sentimental, terlalu romantis ya. Mungkin ada perasaan kebanggaan semu terhadap produk sendiri. Sehingga ketika ada ide-ide produk baru ditolak. Ya sama seperti tadi saya cerita ya. Ketika Xerox, para ahli-ahli di inkubatornya mengusulkan produk laptop, petinggi-petinggi Xeroxnya mengatakan ngapain kita bikin laptop. Ya, kita bikin fotokopi aja deh, nggak usah sibuk-sibuk mikir mengenai laptop. Itu kan tidak rasional ya. Mungkin
ada semacam istilahnya dalam dunia psikologi namanya confirmation bias. Terlalu bangga dengan prasangka-prasangka lama. Ya, jadi otaknya itu terlalu terpukau dengan kebesarannya sendiri, ya, narsis. Sehingga ketika ada ide-ide produk baru ditolak. Ini kunci nih, Bapak Ibu ya. Banyak kisah inovasi yang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tadi kesombongan. Karena faktor-faktor yang irasional. Itu terjadi dalam waktu screening tadi. Banyak produk baru yang mungkin dibunuh karena mungkin pertimbangan tadi judgement yang mungkin tidak pas. Ya, jadi itu contoh mengenai screening. Makanya screening ini penting untuk melibatkan tim independen. Jangan terlalu dinodai oleh kepentingan lama. Ya, harus ada tim independen yang rasional, yang objektif untuk men-screening produk supaya tidak ide produk barunya itu mati secara prematur, ya, dibunuh ketika masih dalam rahim, ya, embrionya sudah dibunuh sebelum diluncurkan dalam tahapan berikutnya, ya. Nah, oke, itu tahapan screening ya. Nah, di tahapan berikutnya Anda bisa lihat tuh di halaman berikutnya ya, namanya pengujian konsep. Nah, ini setelah di screening lolos baru diuji konsepnya. Menguji konsep adalah menyajikan konsep produk kepada konsumer dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumen atas konsep awal pengembangan produk tersebut. Ya. Bisa dilanjutkan di halaman berikutnya ini ya. Pengujian konsep merupakan cara yang cepat dan tidak mahal untuk mengukur minat konsumen. Pengujian dilakukan dengan meminta konsumen yang potensial untuk bereaksi terhadap sketsa gambar atau deskripsi tertulis yang menggambarkan produk yang akan dikembangkan. Pola ini memungkinkan perusahaan untuk melihat minat awal para konsumen sebelum pengembangan prototipe yang memerlukan biaya yang cukup mahal dan waktu yang panjang. Jadi ini konsepnya aja diuji ya, konsepnya, prototipenya. Ya, Anda ajukan kepada konsumen awal dipanggil respondennya, ya, diperlihatkan prototipenya, gambarnya seperti ini atau keterangannya. Contohnya sebelum saya merilis kursus online seperti ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada follower saya. Kalau misalnya saya buka kursus online, Anda mau nggak mendaftar menjadi pesertanya? Nah, setelah saya tanya seperti itu, banyak yang memberikan respon positif ya. Artinya saya merasa bahwa ada permintaan dengan kursus online seperti ini. Mungkin ada permintaan, ada demand. Ya. Jadi real demand-nya. Barulah setelah saya mengetahui ada real demand, ada potensi pasar, baru saya kembangkan. Jadi tidak sia-sia pengembangannya, karena ada potensi pasar. Kenapa? Karena kalau tidak kan bahaya. Ya. Produknya sudah diluncurkan, kemudian gagal. Ya. Misalnya salah satu contohnya legendaris ya Google Plus. Ya, Anda tahu ya, untuk menyaingi Facebook, Google pernah merilis sosial media yang namanya Google Plus. Ya, tapi gagal ya menyaingi Facebook ya, karena mungkin ya itu tadi mungkin pengujian konsepnya tidak kuat ya, atau mungkin juga di skip ya pengujian konsepnya, mereka rilis langsung ya untuk menghantam Facebook. Tapi ya akhirnya gagal produk itu. Ya. Jadi itu pengujian konsep mas, ya. Nah, di bagian berikutnya ini, di fase berikutnya, di halaman berikutnya Anda bisa lihat namanya analisis bisnis dan finansial. Ya. Jadi analisis bisnis dan finansial dilakukan untuk menguji kelayakan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru. Ya, jadi setelah konsepnya tadi muncul, diuji coba pada konsumen, dan konsumennya kemudian merasa bahwa saya berminat membeli produk Anda ini. Ya. Atau tadi saya menanyakan kepada para follower saya di Twitter, Anda berminat nggak dengan kursus online saya? Oke, saya berminat, positif. Nah, setelah itu fase berikutnya ya kita analisa, betul-betul ada nggak potensi pasarnya ini? Berapa biayanya? Ya, ini di slide berikutnya bisa Anda lihat ya. Faktor yang dipertimbangkan dalam fase analisis bisnis adalah, pertama misalnya proyeksi permintaannya, besar nggak permintaannya? Potensi permintaannya. Kemudian yang kedua, proyeksi biayanya. Biayanya tinggi nggak? Mahal nggak? Biaya pengembangan produknya. Peta persaingannya. Investasi yang diperlukan dan profitabilitasnya. Ya, jadi ini analisa yang lebih detail. Lebih dari sekedar pengujian konsep produk. Ya. Anda mencoba memetakan potensi pasarnya. Kalau perlu riset, ya, Anda menyewa lembaga riset konsumen, lembaga riset pasar, Anda sewa untuk menguji potensi permintaan produk baru Anda. Kemudian
Kemudian Anda dengan orang keuangan mencoba melacak biayanya, investasinya berapa. Dan kemudian investasi ini dibandingkan dengan potensi permintaannya. Kira-kira cocok nggak? Kira-kira break-even point-nya kapan? 2 tahunkah? 3 tahunkah break-even point-nya ya? Dan kemudian berapa profitabilitasnya? Jadi itu harus Anda lakukan. Ya. Ada visibility study lah. Studi kelayakan untuk melihat produk baru itu layak atau tidak, project baru itu layak atau tidak. Ya. Jadi Anda lakukan itu proses berikutnya ya. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa dari sisi bisnis layak, dari sisi financial layak, potensi pasarnya besar, dari riset sudah kita ketahui potensinya besar ya, baru kemudian Anda luncurkan ke tahap berikutnya. Ya, di tahap berikutnya Anda bisa lihat namanya pengembangan produk. Bisa Anda lihat slide di depan Anda ini ya. Pengembangan produk mengkonversi ide produk baru menjadi bentuk fisik dan sekaligus mengidentifikasi pola strategi pemasaran yang akan diterapkan. Ya, jadi disinilah kemudian Anda pengembangan produk. Ya. Di fase berikutnya Anda bisa baca itu. Fase ini mencakup konstruksi produk, packagingnya, pemilihan brand positioning, dan usage testing. Ya. Jadi pengembangan produk itu ya real mas. Anda betul-betul bikin produk barunya ya secara fisik ya. Kemudian Anda bikin brand positioningnya seperti apa, kemudian packagingnya kalau Anda bentuknya fisik ya, kemudian bagaimana positioningnya, brand image-nya ya. Contohnya setelah saya mengetahui ada potensi permintaan pasar, saya lakukan analisis kelayakan, mungkin ini layak ya, biayanya sekian, biaya pengembangan kursus online ini berapa juta misalnya ya, berapa puluh juta. Kemudian direkam, kemudian dibikin produknya, shooting seperti yang Anda saksikan sekarang ini, shooting. Kemudian saya bikin positioningnya apa gitu ya, misalnya kursus online terbaik dalam bidang manajemen bisnis misalnya gitu ya. Ya kemudian saya rilis di website saya, di blog saya gitu ya. Itu namanya ini pengembangan produk ya. Jadi video-videonya saya produksi, saya bikin materinya ya, materi presentasinya saya bikin juga, kemudian saya rilis di blog saya ya. Itu namanya pengembangan produk. Sama kalau perusahaan Anda produknya fisik misalnya sepatu atau sampo atau apapun ya Anda bikin produk barunya, Anda rilis packagingnya, positioningnya seperti apa. Nanti tahap berikutnya adalah ini mas, ya, uji pemasaran ya. Bisa Anda lihat di slide Anda ya. Fase ini adalah menguji pemasaran meliputi penempatan produk baru di satu area yang dipilih, disertai dengan pelaksanaan marketing plan yang terbatas, lalu dilihat pula kinerja penjualannya. Ya. Dilihat ya, di slide berikutnya bisa Anda lihat juga. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja produk dan efektivitas program pemasaran secara terbatas sebelum full skill introduction. Di slide berikutnya juga bisa Anda baca, ya bisa Anda baca di slide berikutnya. Melalui uji pemasaran ini, perusahaan dapat melakukan observasi perilaku pelanggan secara aktual. Perusahaan juga dapat melihat reaksi yang dilakukan oleh pesaing dan juga merespon dari para distribution channel members. Jadi ini uji pemasaran ini Anda merilis produk baru Anda itu dalam skala yang terbatas ya. Mungkin untuk pasar Bekasi dulu atau Jabodetabek dulu sebelum secara nasional. Atau bahkan Anda rilis di Surabaya dulu, atau rilis di Jawa Barat dulu, di Bandung dulu misalnya. Atau Jabodetabek, ya, sebelum dirilis secara nasional. Ya, namanya kalau dalam produk digital namanya beta version, ya, versi beta. Kalau produknya digital ya Anda rilis secara terbatas dulu ya, beberapa member Anda diundang untuk mencicipi produk Anda. Tapi kalau produknya fisik ya tadi, skalanya terbatas. Untuk mengetahui respon awal pembeli, mengetahui respon dari pesaing, bahkan juga untuk mengetahui efektivitas iklan Anda, iklan produk baru Anda. Ya, karena iklannya terbatas kan biayanya lebih murah mas. Sebelum Anda merilis secara nasional, ya, dari skala terbatas itu bisa dilacak apa yang paling efektif, mana yang harus diperbaiki, saluran distribusi apa yang harus dibenahi. Sebelum masuk fase yang terakhir. Fase yang terakhir namanya komersialisasi. Ya, di halaman berikutnya Anda bisa baca itu. Setelah pengujian pemasaran secara terbatas selesai dilaksanakan, perusahaan siap untuk mengenalkan produk ke pasar secara penuh. Ya, di halaman berikutnya bisa Anda baca juga. Komersialisasi meliputi implementasi perencanaan pemasaran secara total dan produksi secara penuh.
Jadi full scale production. Jadi ini fase terakhir, Anda rilis besar-besaran, ya, launching produk besar-besaran di mall atau di televisi, di iklannya besar gitu ya. Disitulah Anda berharap bahwa produk baru Anda itu bisa menjadi blue ocean produk, produk yang legendaris seperti PlayStation, WhatsApp, iPhone, atau Google. Ya. iPhone itu dulu rilisnya tahun 2007 dirilis oleh Steve Jobs ya, di sebuah gedung besar dan diliput oleh ribuan wartawan itu. Peluncuran produk Apple itu selalu diliput oleh ribuan orang, Pak ya, ribuan jurnalis ya. Menjadi momen spesial dan akhirnya memang iPhone menjadi produk blue ocean ya. Nah, mudah-mudahan produk-produk Anda bisa seperti Apple itu ya, produknya berkali-kali menciptakan sejarah ya, dan membuat perusahaannya menjadi perusahaan terkaya di dunia. Ya, harapannya dengan fase yang tadi saya ceritakan ya, dari penyaringan ide, screening ya, dalam screening jangan terlalu egois ya, harus open mind ya. Karena berkali-kali sejarah menunjukkan perusahaan gagal inovasi bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu arogan, terlalu sombong, terlalu egois. Ya. Produknya mati duluan ketika dalam benih, itu tidak boleh. Ya, Anda screening dengan open mind, kemudian diuji coba, diluncurkan secara terbatas, dan kemudian diluncurkan secara nasional. Dan Anda tinggal berdoa, semoga produk Anda menjadi blue ocean product. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.